Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Science ID. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tips cara mengoptimalkan kecerdasan pada anak. Nah, sebelumnya kita dihebohkan dengan pernyataan Rocky Gerung pada program Mata Najwa bahwasanya kecerdasan anak ini mutlak bergantung pada gen ibu. Jika anak terlahir dari ibu yang cerdas, pastinya anak tersebut akan cerdas. Nah, apakah benar pernyataan Rocky Gerung yang seperti ini? Maka kita akan bahas di video ini. Teman-teman stay tune di sini. Lalu bagaimana dengan saya yang basicnya kurang memiliki kecerdasan pada level kognitif? Apakah anak saya tidak bisa terlahir atau tidak bisa mendapatkan peluang untuk menjadi lebih cerdas? Atau bagaimana dengan ibu seorang akademisi, ayah seorang akademisi, lalu anaknya memiliki IQ rata-rata yang sederhana atau menengah ke bawah, bahkan nyaris tinggal kelas hampir tiap tahun. Nah, maka nanti kita akan bahas di video ini. Sebelumnya, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk keberkembangan channel ini, karena di sini akan kita bahas lagi banyak metode dan tips serta kiat sukses teman-teman untuk menangani isu yang beredar di masyarakat serta mengetahui apa sih kata sains tentang kejadian-kejadian yang sedang terjadi di lingkungan kita. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe. Berbicara mengenai kecerdasan pada anak, nah di sini kita bisa untuk menyatakan, nah kecerdasan anak memang bertautan pada kromosom X, ya, di mana kromosom X ini memang dibawa oleh ibu. Nah, tapi teman-teman, kecerdasan ini tidak mutlak dibawa oleh gen. Gen hanya berperan 40-60% saja dalam kecerdasan ini. Teman-teman masih bisa mengupayakan atau mengoptimalisasikan kecerdasan dari anak-anak teman-teman dengan cara seperti yang akan kita uraikan di bawah ini. Nah, untuk diketahui, kromosom X ini ada dua jenis. Kromosom X yang dari sel ovum atau sel telur, dan kromosom X yang dari sel sperma. Namun yang memiliki kemampuan atau yang diaktifkan ketika janin berkembang itu dalam pembentukan neuron adalah, nah, kromosom X pembawa sifat dari ibu. Jadi ketika kromosom X dibawa dari ayah, maka itu akan secara otomatis nonaktif. Makanya dari sanalah bisa disebutkan bahwa ibu merupakan patokan dalam kecerdasan anak. Nah, gen pembawa itu memang gen kromosom X yang dari ibu. Nah, lalu teman-teman bisa mengoptimalisasikan, karena pengaruh yang paling besar terhadap kecerdasan anak adalah lingkungan. Yang seperti apa? Nah, di sini akan kita uraikan. Ketika teman-teman sedang program kehamilan, teman-teman dari sana sudah bisa merencanakan makanan atau asupan yang harus teman-teman makan untuk mengoptimalisasikan kecerdasan anak teman-teman. Nah, ketika teman-teman ingin menghadirkan, wah, IQ saya kurang nih, lebih baik untuk anak dia mengikut deh IQ ayahnya gitu. Nah, dari dalam kandungan ini teman-teman bisa stimulus. Teman-teman stimulusnya adalah dengan cara memakan asupan yang bernilai gizi tinggi untuk pembentukan neuronisasi dari janin atau embrio. Nah, makanan yang seperti apa? Berupa kacang-kacangan, nah, susu, ataupun makanan yang mempunyai kandungan B12 yang tinggi lainnya. Teman-teman, nah, untuk sekedar diketahui, pada janin itu memang sudah ada gen-gen tertentu seperti DPTH1 sampai DPTH7, nah, pembawa gen kecerdasan pada janin. Namun itu tergantung dari teman-teman lagi, mau teman-teman IQ-nya rendah atau IQ-nya maksimal ataupun IQ minimal, gen ini sudah ada pada anak teman-teman. Nah, jadi tergantung kita lagi mau mengaktifkannya atau tidak. Nah, cara mengaktifkan gen ini adalah dengan memberikan faktor lingkungan yang memang sangat
terhubung ke gen ini. Bagaimana cara memaksimalkannya? Nah, teman-teman bisa memakan asupan tadi, lalu teman-teman ketika anak-anak teman-teman itu sudah memiliki respon yang tinggi, contohnya seperti bayi, dia sudah mulai bergerak, dari dalam kandungan pun dia sudah bisa mendengar. Jadi teman-teman bisa stimulus dengan cara menghidupkan musik klasik, atau teman-teman dengan cara mengelus-elus teman-teman dan mengajak si janin bicara. Karena dari sana pembentukan neuron akan terangsang dan akan timbul neuron-neuron baru untuk mengoptimalisasikan kecerdasan anak teman-teman. Nah, lalu ketika dia sudah lahir, apa yang bisa saya lakukan? Ada 3 hal yang bisa teman-teman lakukan di sini ketika si janin tadi sudah lahir menjadi bayi. Nah, ketika awal bayi lahir itu sangat cepat sekali dalam menyerap informasi. Teman-teman bisa suguhkan dengan mendengarkan audio-audio yang bermanfaat seperti murotal, musik, dan yang lainnya. Nah, lalu teman-teman sangat diharapkan di sini dalam menstimulus kecerdasan bayi adalah dengan mengajak bayi tersebut berinteraksi seperti bicara dan aktif dalam mengajak bayi bercanda. Itu juga bisa untuk mengoptimalisasikan kecerdasan bayi. Nah, jadi teman-teman ketika teman-teman happy saat mengandung si buah hati, maka pembentukan neuronnya akan lebih bagus. Keadaan ibu yang stres saat dalam kondisi mengandung itu sangat mematikan dalam proses neuronisasi. Akan ada beberapa ratus sel neuron dari janin yang akan mati ketika teman-teman itu terpapar stres. Jadi teman-teman ketika masih di dalam kandungan ataupun sudah lahir menjadi bayi, hindarkan bayi dari pengaruh stres dengan cara bercanda atau membuat bayi riang. Itu adalah salah satu cara dalam menstimulus kecerdasan IQ pada janin. Nah, untuk IQ ini sendiri teman-teman ada terdiri dari 3 level. Ada level spiritual, kognitif, dan juga psikomotor. Nah, nanti di sini dari sisi afektif, kognitif, dan psikomotor ini teman-teman bisa lihat nanti mana dari anak teman-teman yang menonjol dan itu bisa dikembangkan. Nah, kita masuk ke cara yang kedua, menyediakan lingkungan yang memang berpengaruh baik terhadap perkembangan si anak. Contohnya adalah ketika teman-teman berada di rumah. Nah, di sini terjawab, Kak, saya IQ-nya kurang nih, saya mau anaknya IQ seperti suami saya saja. Maka libatkan si suami dalam pengasuhan anak. Karena yang kedua ini adalah pola pengasuhan anak. Tidak menjamin teman-teman pintar, anak-anak teman-teman juga akan ikut pintar, tidak. Dan tidak mendukung dan tidak menjamin juga bahwa seorang pembantu rumah tangga atau seorang yang pekerjaannya bukan di bidang akademisi mempunyai anak yang tidak pintar, tidak teman-teman. Nah, pola asuh di sini adalah pola asuh yang bisa mengoptimalkan kecerdasan si kecil seperti bermain dengan si kecil. Nah, ketika teman-teman ingin anak teman-teman mendapatkan kecerdasan dari ayahnya, maka libatkan di sini ayahnya dalam pola pengasuhan si kecil. Nah, caranya adalah dengan mengajak si kecil berbicara sewaktu dalam kandungan ataupun sudah dilahirkan menjadi seorang bayi, lalu mengajak si kecil bermain dan menjadikan ayah sebagai role model untuk si kecil. Caranya adalah dengan mengikutsertakan si kecil dalam kegiatan ayah, misalkan dengan berolahraga bersama atau bermain bersama. Bahkan teman-teman, riset menunjukkan bahwa teman-teman yang mempunyai erat hubungannya dengan ayah, nah itu akan dapat merangsang optimalisasi pembentukan IQ dari si kecil. Anak-anak yang bermain dengan ayahnya itu akan meningkatkan kecerdasan si anak. Nah, kenapa di sini selalu dititik beratkan ke ibu? Karena biasanya di daerah kita, apalagi di Indonesia, itu masih menganut sistem atau paham bahwa anak itu diasuh oleh ibu. Nah, jadi ayah masih ada nih sebagian kecil, meskipun sebagian besar sudah sadar akan pola asuh ini, namun masih ada sebagian kecil yang memang menitik beratkan pola pengasuhan anak kepada sang ibu. Makanya ahli itu berbicara bahwa yang mempunyai
pengaruh yang mutlak terhadap kecerdasan si kecil adalah ibu. Nah, kenapa? Karena memang ibu ini yang 24 jam bersama si bayi gitu. Namun ketika teman-teman ingin suami teman-teman lah yang menjadi role model dalam kecerdasan anak, libatkan semaksimal mungkin. Nah, lalu yang ketiga adalah dalam pemilihan lingkungan sekolah. Nah, kalau teman-teman ingin output yang bagus, otomatis teman-teman juga harus mendatangkan input yang bagus. Nah, caranya adalah dengan memilih sekolah yang tepat berdasarkan perkembangan dari anak teman-teman. Nah, fasilitas sekolah yang lengkap ini ikut mendukung, ini bukan menjamin ya, tapi ikut mendukung dalam kecerdasan si kecil. Nah, jadi teman-teman, silakan teman-teman dalam memilih pasangan, tips yang pertama adalah pastikan bahwa gen pasangan teman-teman memiliki gen kecerdasan yang optimal. Nah, contohnya adalah, ini bagi pria nih, dihadapkan pada dua pilihan, mungkin masih ragu, silahkan untuk mencari wanita yang memang cerdas secara afektif dan juga kognitif. Tidak hanya cerdas dalam bidang akademisi, tapi juga cerdas dalam pola pengasuhan si anak. Karena ketika nantinya teman-teman bekerja, otomatis si ibu yang menjadi pengasuh dari si anak ini. Maka pola asuh yang akan diikuti oleh si anak ini adalah pola asuh dan cara hidup serta kebiasaan si ibu. Baik itu nutrisi, kebiasaan, makan, dan segala macam, otomatis anak nanti itu akan mengikut pada siapa yang mengasuhnya. Nah, lalu teman-teman dalam memilih pasangan pastikan bibit, bobot, dan bebeknya itu jelas. Maksudnya adalah teman-teman bisa melihat beliau itu terlahir dari keluarga yang seperti apa, karena biasanya pola asuh ini menurun teman-teman. Nah, ketika teman-teman dikenalkan dengan suatu keluarga yang memang basicnya memberikan atau melimpahkan tanggung jawab pola asuh kepada si ibu 100%, itu nanti pada saat teman-teman berkeluarga otomatis si ayah ngikut, kecuali nanti teman-teman bisa lihat nih si pasangan teman-teman ini bisa tidak diandalkan atau dilibatkan dalam pola asuh si kecil. Nah, bagi yang sudah berumah tangga, silakan berikan pengertian kepada sang ayah untuk ikut dalam pola asuh si kecil agar kecerdasan anak teman-teman itu optimal. Nah, lalu selanjutnya bagi teman-teman yang sedang hamil, silahkan upayakan mengkonsumsi asupan yang tinggi kalsium dan juga tinggi dengan asam folat untuk merangsang kecerdasan si kecil dengan meminum susu ibu hamil, kacang-kacangan, buah-buahan, serta vitamin B12. Nah, teman-teman di sini juga jangan stres, silahkan untuk happy, karena dengan teman-teman stres maka bayi di dalam perut teman-teman juga akan terpapar stres. Nah, lalu selanjutnya adalah ketika si bayi sudah lahir, nah libatkan sang ayah dalam pola asuh. Nah, Kak, lalu mitos yang kedua nih Kak, gimana? Ada nih keadaannya. Kan tadi dibilang bahwa kalau ibunya cerdas, anaknya pasti cerdas. Tapi kenyataannya ada anak dari bisa disebut berprofesi sebagai dosen, namun terancam tinggal kelas hampir tiap tahun gitu. Nah, gimana? Atau memiliki EQ yang minimal. Nah, gimana itu Kak? Nah, sekarang harus dilihat lagi teman-teman. Dalam pola asuh si kecil, ketika sang ibu bekerja, sang ayah dan bekerja, si kecil diasuh oleh siapa? Nah, apakah ibu terlibat dalam pengasuhan si kecil dan ayah juga terlibat? Besar mana peranan sang pengasuh dibanding dengan orang tua? Karena meskipun gen itu sudah hadir di dalam tubuh, tapi tidak ada upaya dalam memaksimalkannya atau mengaktifkannya, itu percuma saja. Nah, jadi teman-teman yang sangat berpengaruh itu adalah lingkungan dan pola asuh. Tidak menjamin bahwa seseorang yang terlahir dari ibu rumah tangga dia tidak memiliki anak yang cerdas, tidak. Nah, seseorang menjadi pembantu rumah tangga atau berprofesi yang bukan di bidang akademisi lainnya yang maaf sebelumnya yang bisa kita lihat kuranglah dari segi pengetahuan. Nah, itu dia bisa mempunyai atau melahirkan anak yang cerdas. Bagaimana? Nah, dengan cara bahwa dia sadar akan kebutuhan nutrisi anaknya. Dia ingin anaknya bisa menjadi seperti anak orang lain yang memiliki kecerdasan. Kenapa? Asupan tidak harus bernilai mahal, namun harus memiliki
nilai gizi yang tinggi, teman-teman. Nah, dalam pola asuh, si ibu bisa jadi tadinya dia tidak mendapatkan kesempatan bersekolah. Nah, bisa saja dalam si anaknya dia lakukan optimalisasi dalam menyekolahkan anaknya, nah setinggi mungkin sehingga kemampuan kognitif anaknya ikut meningkat. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin, wah saya mau nih bayi saya ngikut ke suami aja biar kecerdasannya biar kayak papanya bukan seperti saya. Nah, silahkan libatkan suami Anda dalam pola pengasuhan si kecil. Mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.